Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Cahaya dan ada rekan saya bernama Nabila Fatimah Azhara. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau disebut KAA tahun 1955 berakhirnya Perang Dunia Kedua pada Agustus 1945 tidak berarti berakhirnya situasi permusuhan antara bangsa-bangsa di dunia. Beberapa bagian dunia terutama Asia dan Afrika masih ada masalah, bahkan muncul masalah baru yang mengakibatkan permusuhan masih berlangsung bahkan pada tingkat perang terbuka. Melihat fenomena seperti ini, beberapa pimpinan negara-negara Asia Afrika yang baru merdeka seperti Indonesia, India, Myanmar, Sri Lanka, dan Pakistan berinisiatif membuat pertemuan untuk mendiskusikan permasalahan dunia. Keadaan itulah yang melatar belakangi lahirnya gagasan Konferensi Asia Afrika atau disebut KAA. Diawali dari pertemuan di Kolombo yang digagas oleh Perdana Menteri Sri Lanka atau Sir John Kotelawala. Pertemuan ini dikenal sidang pasca Perdana Menteri yang dihadiri oleh para Perdana Menteri Myanmar, Sri Lanka, Indonesia, India, dan Pakistan. Pemerintah Indonesia menyambut baik gagasan tersebut. Sebelum PM Ali Sastroamidjojo berangkat ke Kolombo, Menlu Sunoryo dan para dubes Indonesia di negara-negara Asia Afrika mengadakan pertemuan di Tugu Bogor. Mereka membahas rumusan-rumusan yang menjadi bahan bagi PM Ali Sastroamidjojo. Pertemuan 5 Perdana Menteri akhirnya berlangsung pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954. Perdana Menteri Ceylon Sri Lanka diwakili oleh Sir John Kotelawala, Burma Myanmar diwakili oleh UNO, India diwakili oleh Jawaharlal Nehru, Pakistan diwakili oleh Muhammad Ali, dan Indonesia diwakili oleh Ali Sastroamidjojo. Pertemuan ini dinamakan Konferensi Kolombo. Topik yang kemudian didiskusikan meliputi kondisi Indochina, bom hidrogen, kolonialisme dan nasionalisme, serta komunisme internasional. Gagasan Indonesia untuk mengadakan pertemuan negara-negara Asia Afrika disampaikan pada sidang yang ke-6 pada tanggal 30 April. Dalam pernyataan bersama pada akhir konferensi, para Perdana Menteri menyetujui diadakannya KAA. Lalu, Konferensi Kolombo menugaskan Indonesia agar menjajaki kemungkinan diadakannya KAA. Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan melalui seluruh diplomatik kepada 18 negara Asia dan Afrika. Dalam pendekatan tersebut dijelaskan bahwa tujuan utama KAA ialah untuk membicarakan kepentingan bersama bangsa-bangsa Asia dan Afrika dan mendorong terciptanya perdamaian dunia. Atas undangan PM Indonesia, para Perdana Menteri peserta Konferensi Kolombo mengadakan konferensi di Bogor pada 28 dan 29 Desember 1954 dan dikenal sebagai Konferensi 5 Negara. Konferensi ini membicarakan persiapan pelaksanaan KAA dan berhasil merumuskan kesepakatan bahwa KAA diadakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Fatimah Azhara dari kelas 12 MIPA 8 nomor presentasi 28. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mutiara. Negara-negara yang diundang berjumlah 25 negara. Di antaranya Afghanistan, Kamboja, Cina, Mesir, Ethiopia, Ghana, Iran, Irak, Jepang, dan masih banyak lagi. Waktu konferensi ditetapkan pada minggu terakhir bulan April 1955. Maksud utama konferensi ini ialah supaya negara-negara peserta menjadi lebih saling mengetahui pendirian mereka masing-masing. Pada 15 Januari 1955, surat undangan KAA dikirimkan kepada kepala pemerintah 25 negara Asia dan Afrika. Dan hanya satu negara yang menolak undangan itu, yaitu Afrika Tengah, karena memang negara itu masih dikuasai orang bekas penjajahan. Sebagian besar delegasi peserta KAA tiba di Bandung pada 16 April 1955. Lalu pada tanggal 18 April 1955, KAA dilaksanakan di Gedung Merdeka Bandung.
Konferensi ini dimulai pada pukul 9 dengan pidato pembukaan oleh Insinyur Soekarno dan sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ali Sastra Amijojo sebagai Ketua Konferensi Perdana Menteri. KAA di Bandung melahirkan suatu kesepakatan bersama, yaitu pokok-pokok tindakan dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Ada 10 yang dicetuskan dalam KAA dan disebut Dasar-Sila Bandung. Yang pertama, ada menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang bermuatan di dalam Piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial sebuah bangsa. Yang ketiga, mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. Yang keempat, tidak melakukan interferensi atau campur tangan dalam seolah-olah dalam negara lain. Yang kelima, ada menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. Yang keenam, tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar atau tidak melakukan terhadap negara lain. Yang ketujuh, tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan negara politik suatu negara. Yang kedelapan, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi ataupun cara perdamaian lainnya menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB. Yang kesembilan, melakukan kepentingan bersama dan kerjasama. Yang kesepuluh, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Konferensi Asia Afrika di Bandung telah menghasilkan penggalangan persatuan dan kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika. KAA telah membakar semangat dan menambah kekuatan moral para pejuang bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Dan kemudian lahirlah sejumlah negara-negara merdeka di benua Asia dan Afrika. Semua ini menandakan bahwa cita-cita dan semangat Dasar-Sila Bandung semakin merasuk ke dalam tubuh bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Bandung telah melahirkan paham dunia ketiga atau non-aligned terhadap dunia pertamanya Washington dan dunia keduanya yaitu Moskow. Sekian yang dapat saya dan Mutiara sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.